Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku bukan pengemis. Apa maksud pria ini melempar uang kepadaku? Aku bahkan tidak berharap terima kasih darinya. Apa orang kaya memang selalu begitu, memandang rendah pada manusia lain yang dianggap tidak selevel dengannya? Tiba-tiba Levia merasakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia merutuk di dalam hati karena lidahnya keluh tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Ambil, titah Dirga dengan dingin. Jelas saja Levia tidak mau. Untuk apa ia menerima uang itu? Dan lagi pesan yang menyertai uang tersebut cukup membuat kupingnya panas bahwa dia tidak boleh muncul di depan pria itu. Hello, pria tersebut mungkin terlihat kaya raya, tapi di atas langit masih ada Hitman Paris. Entah mengapa Levi jadi gedek sendiri. Dengan mengangkat dagu tinggi-tinggi, Levia langsung berbalik dan pergi. Hei, kau! Panggil Dirga yang tidak tahu nama gadis bau karbol tersebut. Cih, sombong sekali. Bukannya kau kerja seperti ini karena butuh uang? Cibir Dirga yang mendengar derap langkah Levia yang semakin memudar. Masih dengan perasaan sebal, Levia menyusuri trotoar yang sepi. Dilihatnya jalanan nampak lenggang, tidak ada kendaraan umum sama sekali. Sambil ngedumel dan sesekali menendang apapun yang menghalangi langkah kakinya, Levia memperhatikan ujung jalan. Ia menunggu angkot lewat. Kemana angkot ini? Apalagi demo, gumam Levia sambil memainkan tali tas. Dilihatnya di dekat sana ada pangkalan ojek. Alhasil ia langsung menghampiri tukang ojek berjaket ijo-ijo tersebut. Permisi bang, Lebak Bulus ya. Tukang ojek yang asik main kartu mendongak sekilas, kemudian melanjutkan main kartunya. Plak! Levia menepuk pundak Kang ojek karena malah mengacuhkan dirinya. Lagi istirahat, Neng, ke bapak itu aja. Levia melirik tajam sambil mengumpat dalam hati. Sial. Ojek pak, seru Levia pada tukang ojek yang lebih tua. Pria itu langsung memberikan helm pada sang pelanggan. Berbeda dengan Kang ojek yang lebih muda usianya, ia lebih pilih-pilih pelanggan. Entah mau pelanggan apa cari pacar. Brem, ngeng. Sepeda motor matic warna orange itu pun melaju pelan. Sepertinya mesinnya sudah tua, tidak bisa lagi meluncur dengan cepat. Tambahin dong pak, seru Levia yang merasa mereka melaju cukup pelan karena hampir dibalap oleh pesepeda motor di trotoar. Maaf Neng, bapak nggak bisa cepet-cepet, sudah janji sama istri bapak, nggak mau ngebut lagi, karena bulan kemarin habis nabrak gerobak satu. Stop, berhenti di bawah rambu stop itu pak. Maksudnya Neng? Beberapa saat kemudian. Brem, pegangan pak. Wer. Motor orange itu melaju dengan kecepatan penuh, membalap semua kendaraan yang menghalangi jalannya. Tintin. Suara klakson bersahutan ketika Levia membelah jalanan, seolah jalan itu yang membangun adalah kakeknya. Astagfirullahalazim, Neng, jangan kenceng-kenceng. Si bapak jadi panik. Sedangkan Levia, ia menekan rem mendadak ketika di depannya ada lampu merah. Hampir saja, batin Levia. Brak! Levia mendesis ketika mobil di belakangnya mencium ekor motor matic yang ia kendarai. Seketika si bapak panik sambil memegang pinggangnya yang sakit. Aduh, motorku. Si bapak langsung turun dan berjongkok memeriksa motornya. Apes banget aku hari ini. Ya Tuhan, Levia menghela nafas panjang. Gadis itu lalu turun.
"Neng, mau kemana? Tanggung jawab, motor bapak desok." Si bapak memegangi tangan Levia, takut gadis itu kabur dan tidak tanggung jawab. "Tenang pak, lepasin dulu, saya mau datengin tuh sopir." Levia berusaha melepaskan tangannya. Setelah lepas, Levi langsung mengetuk pintu kaca mobil Ferrari merah yang sepertinya masih gres tersebut. Platnya masih putih, seperti baru beli. Tok tok tok, keluar. Di dalam mobil. "Gimana nih mas?" "Masih, kan Fe bilang belum siap mengemudi di jalan umum." Velia merasa panik saat mobil hadiah ultah dari abangnya ia pakai uji coba. Velia memang kurang jago mengemudi. Gara-gara pernah kecelakaan waktu SMA, ia trauma dan grogi saat menyetir sendiri. "Udah tenang, tidak apa-apa. Mungkin gores dikit, biar mas bereskan." Klek. Anak pertama Radika tersebut keluar sembari melepaskan kacamata hitamnya. Lagi-lagi Levia dibikin terpana. Kenapa hari ini dia melihat cowok-cowok keren berterbangan dengan bebas, sedangkan Zio, pria tersebut, langsung memeriksa motor tersebut. "Tidak parah, tapi akan saya ganti rugi." Zio berbalik, ia membuka pintu mobil, kemudian balik lagi dengan selembar cek. Ia memberikan cek itu pada si bapak karena melihat motor itu sepertinya motor ojek, terlihat dari pakaian bapak yang melegenda tersebut. "Jangan diperpanjang ya pak." Zio menepuk punggung sang bapak dan mengacuhkan Levia yang sejak tadi terkesima menatap dirinya. Tanpa bicara pada Levia, Zio masuk lagi ke dalam mobil, kemudian meminta V pindah, biar ia saja yang menyetir. Wush, Tintin, bunyi klakson kembali bersahutan. Levia langsung menepi bersama si bapak. "Bagaimana pak, kita bawa ke bengkel?" Enggak usah neng." Levia jadi kepo dengan nominal cek yang diberikan pria kaya tersebut karena wajah si bapak terlihat berseri-seri. Ia pun mengintip. "Astaga, ini mah dapat motor MX," batin Levia menjerit. "Makasih ya neng, rezeki nomplok." Tukang ojek itu tersenyum girang, sedangkan Levia tersenyum kecut. Setelah tragedi tabrak kecil-kecilan di lampu merah, kini Levia sudah sampai di depan rumahnya. Mau masuk, tapi ia menghela nafas dalam-dalam terlebih dahulu. Klek. "Tuh, anak mama baru pulang," celetuk adik tiri Levia. "Ngelayap saja kerjaan kamu," cerocos Mama Dona sambil berkacak pinggang. "Levi kan kerja, mah." "Alasan, kerja yang lain, gajimu tidak seberapa. Contoh adikmu, dia bisa kasih mama uang banyak. Dia lebih muda daripada kamu, tapi lebih produktif," cibir Mama Dona. Levia langsung menundukkan wajahnya. Ya iyalah, adiknya bisa kasih uang banyak, kan kerjanya model. Lah dia, mana laku, mana ada majalah yang mau modelnya seperti Levia. Majalah Trubus spesialis tanaman mungkin masih mikir-mikir. "Sana cari kerja yang benar, cari duit buat mama. Tuh, kamu gak lihat uang mama habis buat berobat papamu. Tolong ya, jangan nambah beban mama." Lagi-lagi Levia hanya bisa diam. "Dan lagi, cepat bereskan rumah ini. Percuma kamu jadi cleaning service, tapi rumah berantakan seperti kapal pecah." Jari-jari Levia perlahan menyatu, ingin rasanya ia menjambak adik tirinya yang cantik itu. Diliriknya sang adik yang makan kuaci dengan membuang sampah sembarangan, belum lagi di atas wastafel banyak cucian piring kotor. Padahal tadi sebelum ia pergi, ia merasa semua rumah sudah bersih. Pasti adik kunyuknya itu membawa teman ke rumah. "Permisi mah." "Iya, Levi akan bereskan. Cepet dan tebus resep ini nanti kalau semua sudah beres. Obat papamu habis." "Baik mah."
Levia hanya menurut tanpa mau membantah. Meski jahat, ini tetap lebih baik daripada tidak memiliki ibu. Jahat pun tidak masalah, setidaknya ia merasa memilikinya. Meski Mama Donna tidak pernah bersikap adil pada anak-anaknya. Begitulah hidup Levia selama ini, bagai upik abu di sarang penyamun. Beberapa hari kemudian, Levi sudah berada di kantor jasa cleaning service online. Ia sedang duduk bercanda dengan temannya. "Lev, dipanggil Bu Dewi," seru karyawan yang lain. "Kamu bikin masalah?" Teman Levia jadi kasak kusuk. Levia menggeleng, perasaan ia sama sekali tidak buat masalah. Lalu kenapa dirinya dipanggil? "Ya udah, aku ke ruang Bu Dewi dulu." "Bismillah, Lev, berdoa aja kamu gak dipecat tanpa bonus." Levia seketika langsung lemas. Tap, 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 klek. "Selamat siang, Bu." "Duduk." Levi merasakan firasat tidak enak. Gadis itu kemudian duduk dengan perasaan yang sudah ketar-ketir. "Ada penawaran buat kamu, gajinya lumayan. Kamu bisa periksa dan baca dulu perjanjian kerjanya." Bu Dewi mengulurkan berkas pada Levia. "Perjanjian? Apa ini, Bu?" Alis gadis tersebut mengerut. "Baca dulu," ujar Bu Dewi datar. Mata Levia langsung terbelalak. Apartemen Dirga. Pria itu sedang muter-muter ponsel Levia di atas meja dengan tatapan aneh. Sejak gadis itu menolak uang darinya, Dirga pun mencari ponsel yang ia yakini pasti milik cleaning service tersebut. Begitu dia lihat isi di dalam ponsel, Dirga tiba-tiba saja menghubungi pihak layanan jasa cleaning service online yang selama ini ia percaya membersihkan apartemen miliknya. Sesaat kemudian, pintu apartemen terdengar diketuk bersama dengan suara bel yang nyaring menyeruak hingga ke ruang tengah. Klek.